통곡하고 기다리는 초조함이라도 있지요. 얼굴 기억나요? 아무것도 안 했을 때 갑자기 그냥 Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film berjudul A Day with My Son. Awal film diperlihatkan sebuah tangan orang dewasa yang sedang mengelus-ngelus tangan kecil anaknya. Kemudian beralih kepada para tahanan penjara yang tengah ditanyai oleh jaksa hukum tentang hukuman yang mereka dapatkan. Mereka mendapatkan hukuman yang bervariasi, antara 10 sampai seumur hidup karena telah melakukan kejahatan seperti penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Jika beruntung mereka bisa mendapatkan kesempatan selama 1 hari keluar dari penjara. Dan orang-orang ini dipilih karena berkelakuan baik. Kemudian salah seorang napi yang bernama Lee Gang-sik juga datang untuk mencoba keberuntungannya. Ia tercatat pernah melakukan perampokan sekaligus pembunuhan dan mendapatkan hukuman seumur hidup. Gang-sik masih memiliki seorang ibu dan seorang anak. Namun mereka sudah lama hilang kontak. Bahkan ia belum pernah melihat anaknya selama 15 tahun karena di penjara. Gang-sik sangat ingin mendapatkan kesempatan keluar selama 1 hari untuk bisa menemui keluarganya. Walau sebenarnya ia tidak ingat lagi dengan wajah dan suara mereka. Namun ia tahu di mana keberadaan keluarganya saat ini. Nasib baik, Gang-sik akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menemui keluarganya. Seminggu lagi ia bisa menemui mereka. Ia merasa hukuman terberat bagi tahanan seumur hidup adalah tidak ada lagi yang ditunggu. Sebagian tahanan menunggu eksekusi dan yang lain menunggu hari kebebasan. Tetapi bagi tahanan seumur hidup tidak ada yang dapat mereka tunggu. Setelahnya, Gang-sik pergi ke gereja untuk berdoa dan menemui pastor. Semenjak menjadi tahanan, ia sering ke gereja untuk bertobat supaya tidak masuk neraka. Karena menurut Gang-sik, jika masuk neraka maka ia tidak akan bisa bertemu dengan orang yang ia cintai. Kemudian scene berganti saat di kantin. Para tahanan sedang menikmati makanan mereka. Gang-sik dihampiri seorang polisi yang menyuruhnya untuk datang ke ruang pendidikan. Jadi Gang-sik harus diberi pelatihan terlebih dahulu sebelum dibebaskan selama 1 hari. Malam harinya Gang-sik mempraktekkan kosakata yang ia pelajari dari pelatihan tadi. Sementara teman-teman selnya semua sedang tertidur. Kemudian scene beralih kepada seorang anak perempuan yang sedang bermain piano. Lalu datanglah seorang anak laki-laki yang berkata ayah akan datang. Anak laki-laki itu bernama Lee Jong-suk. Keesokan harinya, Gang-sik bersiap untuk keluar penjara. Ia dipersilahkan menggunakan benda-benda yang disimpan ketika awal masuk penjara. Di perjalanan, Gang-sik ditemani oleh polisi Park. Karena sudah lama tidak naik mobil, Gang-sik pun mabuk. Sementara di sekolah, Jong-suk sedang memainkan piano di depan kelasnya dengan sangat serius. Kemudian Gang-sik sudah berada di dalam kereta api. Ia bermimpi ditegur oleh anaknya yaitu Jong-suk. Lalu kemudian ia pun terbangun dan berkata di dalam hatinya, "Aku benar-benar bodoh. Ini pertama kalinya aku melihat dunia luar selama 15 tahun. Bukannya menikmati pemandangan, aku malah tertidur." Sedangkan di dalam kelas, guru sedang menjelaskan pelajaran. Sementara Jong-suk masih merenung karena ayahnya akan datang. Akhirnya mereka sampai di depan rumah Gang-sik. Ia terlihat bingung karena daerah sekitar rumahnya sudah banyak berubah. Kemudian mereka masuk dan bertemu dengan ibu Gang-sik yang ternyata sudah pikun dan tidak mengenali anaknya lagi. Gang-sik masuk ke kamar Jong-suk dan ia melihat foto anak-anak sekelas. Tetapi ia tidak tahu anaknya yang mana di dalam foto itu. Gang-sik meminta kepada polisi Park agar menemaninya ke sekolah Jong-suk. Karena ia tidak mau hanya menunggu di rumah saja. Sesampainya di sekolah, polisi Park menyarankan Gang-sik memegang papan nama agar Jong-suk menghampiri mereka. Lalu jam pulang sekolah pun tiba. Tetapi setelah semua anak sudah pulang, Jong-suk tetap tidak terlihat dan Gang-sik bertanya-tanya, di mana anaknya saat ini? Ternyata Jong-suk masih berada di sekolah. Ia masih menyiapkan mental untuk bertemu dengan ayahnya. Akhirnya Jong-suk pun keluar dari sekolah dan melihat ayahnya telah lama menunggu. Gang-sik dengan canggung mendekat ke putranya itu dan menyapanya. Saat di dalam mobil, mereka masih terlihat sangat canggung satu sama lain. Lalu polisi Park ingin membeli bahan makanan agar mereka bisa makan bersama di rumah. Tetapi Jong-suk berkata ia harus segera pergi les.
Dan dengan senang hati, Gangsik mengatakan bahwa ia akan menunggu anaknya pulang les dan menyiapkan makanan di rumah. Sesampainya di rumah, Jun-suk langsung memeriksa pempes neneknya. Ternyata selama ini ia merawat neneknya seorang diri. Setelahnya Gangsik duduk di kursi di depan kamar Jun-suk dan bertanya kepada putranya itu, bagaimana kehidupan mereka selama ini. Tetapi Jun-suk tidak menjawab pertanyaan itu. Lalu teleponnya berdering dan Jun-suk berkata ia tidak pergi les hari ini karena ada tamu di rumah. Mendengar hal itu, Gangsik merasa sangat sedih karena putranya menganggap dirinya hanya sebagai seorang tamu. Malam harinya, polisi Park mempersiapkan makan malam. Jun-suk diam di kamarnya, sementara Gangsik termenung di depan jendela. Makan malam pun telah siap. Mencoba untuk memecah keheningan, Gangsik bercerita ketika kecil Jun-suk makan dengan tangan kiri dan sekarang ternyata ia sudah bisa makan dengan tangan kanan. Lalu kemudian Jun-suk tiba-tiba bertanya tentang korban pembunuhan yang dilakukan oleh Gangsik, dan Gangsik berkata ia tidak terlalu ingat dengan mereka. Setelah makan, Jun-suk mencuci piring, sedangkan Gangsik menangis di kamar mandi karena anaknya tidak menganggap kehadirannya dan hanya melihat ia sebagai seorang pembunuh. Kemudian Gangsik mencoba membantu anaknya mencuci piring. Ia bercerita para tahanan terbiasa mencuci piring sendiri, namun Jun-suk malah pergi meninggalkannya. Polisi Park menemani ibu Gangsik yang ternyata sedang buang hajat di popoknya. Dengan segera Jun-suk pun mengganti popoknya itu. Jun-suk seperti tahu bahwa Gangsik merasa menjadi orang tidak berguna, lalu berkata anten TV sedang rusak. Gangsik dengan semangat naik ke atap membetulkannya. Setelah diperbaiki, mereka terkejut ternyata TV itu berwarna. Gangsik pun tersenyum bangga karena ia bisa berguna membantu keluarganya. Rupanya Gangsik mengganti anten ibunya dengan anten tetangga sebelah. Selanjutnya, mereka minum alkohol bersama. Jun-suk membawakan mereka minuman. Gangsik bertanya apakah Jun-suk pernah minum alkohol. Jun-suk menjawab pernah saat ulang tahunnya. Kemudian Gangsik merenung karena ia tidak ingat tanggal lahir anaknya itu. Polisi Park bertanya kapan ulang tahun Jun-suk. Dan Jun-suk menjawab, aku lahir 2 hari sebelum ulang tahun ayah. Mendengar itu Gangsik sangat senang karena anaknya memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Sepertinya kini Jun-suk mulai membuka sedikit hatinya untuk ayahnya itu. Setelah itu Gangsik melihat ibunya yang sedang tertidur. Ia memandangi ibunya yang telah sekian lama tidak ia jumpai. Sementara polisi Park bersiap tidur di ruang tamu dan Gangsik akan tidur bersama anaknya. Namun mereka tidak bisa tidur dan Gangsik pun mengajak Jun-suk untuk keluar diam-diam. Kemudian mereka mengendap-endap keluar agar tidak diketahui oleh polisi Park. Malam itu Gangsik melihat senyuman putranya untuk yang pertama kalinya. Setelah keluar rumah, mereka pun berlari sampai ke tepian sungai. Gangsik melihat bulan sangat dekat. Ia merasa seperti di surga. Dan teringat pastor pernah berkata, ada sebuah tempat untuk para pembunuh. Mungkin inilah tempatnya. Kemudian Gangsik bercerita, ia dulu pernah memukul Jun-suk karena muak mendengar tangisannya. Ia khawatir Jun-suk tidak akan bisa berjalan karena pernah dipukuli. Mendengar hal itu, Jun-suk pun menangis dan berkata, aku harap ayah terus menyayangiku sampai ayah mati. Saat itu cuaca sedang mendung, dan beberapa waktu kemudian hujan pun turun. Mereka berteduh di dalam box telepon umum. Setelah hujan reda, Jun-suk membawa ayahnya untuk berkenalan dengan pacarnya. Mereka terlihat canggung saat berkenalan. Setelah itu Gangsik dan Jun-suk pergi mandi ke sauna. Kini Jun-suk sepertinya sudah mulai menerima kehadiran ayahnya. Sejak saat itu hubungan antara ayah dan anak ini menjadi semakin baik. Gangsik dan Jun-suk baru pulang ke rumah tepat pada pukul 7 pagi. Polisi Park kelihatan kesal karena mereka kabur dari pengawasannya. Saat itu polisi Park telah menyiapkan sarapan dan Jun-suk segera menuntun neneknya ke meja makan. Tiba-tiba ibu Gangsik menyuruh Gangsik untuk duduk di dekatnya. Semua yang ada di meja makan terkejut karena melihat si nenek kita sudah mengenali anaknya. Setelah selesai sarapan, Gangsik memberi hormat kepada ibunya sebab ia akan kembali ke penjara. Namun sepertinya sang ibu sudah lupa lagi dengan dirinya. Lalu Gangsik keluar diantar oleh anaknya. Dari kejauhan terlihat seorang anak perempuan yang sedang memperhatikan mereka. Sementara di dalam rumah, ibu Gangsik menangis melihat foto kecil anaknya yang bernasib malang tersebut. Saat tiba di stasiun, Gangsik dan Jun-suk terus berjalan sambil berpegangan tangan. Gangsik terbawa suasana teringat saat ia dulu menggenggam tangan anaknya. Kemudian Gangsik pun menangis terseduh-seduh dan berkata di mana sebenarnya Jun-suk berada. Polisi Park yang menyaksikan kejadian itu mengira bahwa Gangsik sedang mengigau. Namun Gangsik terus bertanya apa yang telah terjadi dengan anakku. Seketika Jun-suk terkejut dan melepaskan genggaman tangannya. Lalu Jun-suk berkata,
Maafkan aku paman, sepertinya mereka berdua sudah menyadari sesuatu. Ternyata Junsuk yang asli sudah meninggal. Anak yang saat ini bersama Gansik adalah Hyundu, teman dekat Junsuk ketika ia masih hidup. Junsuk yang asli banyak bercerita tentang ayahnya kepada Hyundu. Dan saat itu Junsuk tiba-tiba terjatuh. Ia menderita suatu penyakit sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Ternyata anak perempuan yang memperhatikan Gansik adalah pacar anaknya. Hyundu selalu datang ke rumah Junsuk untuk menemui Junsuk dan neneknya. Dalam keadaan sakit, Junsuk mengajak untuk menemui ayahnya. Ia berangkat bersama Hyundu dan pacarnya dengan menaiki bus untuk mengunjungi sang ayah ke penjara. Saat itu Junsuk terlihat sangat pucat. Ternyata ajal berkata lain. Junsuk meninggal ketika ia akan menjumpai ayahnya. Kemudian jasad Junsuk pun dikremasi. Teman-temannya sangat terpukul dan menaburkan abu jenazah Junsuk ke lautan. Setelah kematian Junsuk, teman-temannya bergantian merawat nenek Junsuk dan membersihkan rumahnya. Kemudian Hyundu mendapat surat dari Gansik yang akan datang menemui Junsuk. Ia tidak ingin membuat ayah Junsuk merasa sedih kalau tahu kebenaran tentang anaknya. Maka dari itu, Hyundu dan pacar Junsuk berniat untuk berpura-pura menggantikan Junsuk selama ayahnya pulang ke rumah. Setelah Hyundu bercerita kisah yang sebenarnya, mereka semua terdiam dan termenung. Lalu kereta Gansik pun datang. Hyundu meminta maaf karena telah lancang berpura-pura menjadi Junsuk. Gansik berkata, awalnya ia merasa canggung ketika bertemu. Namun dia mengira itu mungkin karena sudah 15 tahun tidak bertemu. Tetapi ketika mereka berpegangan tangan, hati Gansik mengatakan ini bukanlah tangan anaknya. Hyundu meminta maaf sekali lagi dan Gansik berkata jangan meminta maaf. Aku malah berterima kasih karena kamu bersedia menemaniku sebagai Junsuk. Gansik tidak menyesali keputusan yang diambil oleh Junsuk. Kemudian, saat kereta akan berangkat, Hyundu berlari mendekati Gansik dan berkata bahwa Junsuk memiliki badan yang tinggi dan wajah yang tampan. Gansik pun tersenyum manis. Scene kemudian berlanjut. Saat di penjara, kepala sipir mengerahkan dan perjalanan Gansik kepada jaksa. Kemudian jaksa bertanya bagaimana perjalanan Gansik menemui anaknya. Gansik mengucapkan terima kasih dan berkata bahwa anaknya berbadan tinggi dan memiliki wajah yang sangat tampan. Sedihnya, hanya itu saja yang ia ketahui tentang anaknya yaitu Junsuk. Kini Hyundu dan pacar Junsuk kembali melanjutkan kehidupan sekolah mereka. Sementara Gansik kembali ke penjara dan menemukan hobi barunya yaitu membaca. Selain itu, Gansik juga mulai aktif masuk ke gereja. Beberapa waktu kemudian, Gansik mendapat kunjungan. Polisi Park berkata anaknya datang mengunjunginya. Ternyata itu adalah Hyundu. Gansik sangat senang mendapat kunjungan dari Hyundu dan ia bertanya bagaimana kehidupan Hyundu. Mereka mengobrol dan tertawa. Kini hubungan mereka semakin membaik layaknya seorang anak dan ayah yang sedang bertemu. Dengan begitu pun film ini tamat guys ya. A Day with My Son adalah film Korea Selatan yang dirilis pada tanggal 1 Mei 2007 dengan mengangkat latar belakang seorang napi di penjara yang memiliki kesempatan pulang ke rumah selama 1 hari. Film yang satu ini membawa suasana yang haru bagi para penontonnya. Dengan alur kisah ayah dan anak yang begitu menyentuh, dari film ini kita dapat melihat para narapidana yang sudah tidak memiliki harapan namun tetap berusaha untuk menjalani kehidupannya. Selain itu, film ini juga menyuguhkan hubungan antara ayah dan anak yang telah lama berpisah. Namun kasih sayang antara keduanya masih sangat terjaga guys ya. Oke, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.